Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pengurus yayasan, tampil, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Pada subuh yang insya Allah yang diberkahi Allah ini, subuh yang mendatangkan ampunan dan rahmat Allah ini, saya akan menjelaskan tentang lebih dekat kepada Allah dengan ruqyah ruqyah. Kalau ruqyah itu melihat bulan, ruqyah. Yang kita bahas subuh ini adalah bagaimana kita lebih dekat kepada Allah dengan ruqyah itu pengobatan. Sebab wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un. Sesuatu yang menjadi obat, syifa itu obat, warahmah, jadi Quran itu obat, warahmah dan rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ayat ini menjadi pijakan di samping ayat-ayat yang lain, antara lain dalam surat Fussilat ayat 44, surat Yunus 57, 58, begitu banyak ayat-ayat tentang asyifa, itu pengobatan. Saya sudah menulis buku Al-Ayatul Qur'aniyah fil Nur Wasyifaa. Ini tidak ada bahasa tulisannya sama sekali. Ini kumpulan dari ayat-ayat yang ada cahaya Allah, ada syifa. Saya juga sudah menulis buku doa-doa keluarga bahagia yang ini. Kemudian ada juga saya menulis buku tentang hal ini. Judulnya doa-doa kesembuhan dan mutiara kemana, lupa saya. Untuk membahas itu saya sudah mempelajari beberapa buku, antara lain Ilajul Amrad bil Quran was Sunnah, Ilajul Amrad mengobati sakit dengan Al-Quran was Sunnah dan Sunnah, karangan Abdul Majid bin Abdul Aziz Az-Zahid. Ada buku juga yang saya baca, Bukan Sifat An-Nafsiyah wal Udhiyah, Jalan Menuju Sehat Jiwa dan Fisik, karangan Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan. Ada juga buku Alij Nafsah bil Udhiyah Syar'iyyah ala Dhahir Kitab wa Sunnah, karangan Al-Failaqawi. Ada juga buku Al-Ilaj bil Hukum min Kitab wa Sunnah, pengobatan dengan ruqyah dari Al-Quran dan Sunnah, Sa'id bin Ali bin Al-Qahtani, dan beberapa buku.
Ada dua macam ruqyah. Ada namanya ruqyah syar'iyah. Ada lamanya adalah ruqyah syirkiyah. Dalam bahasa Indonesia sederhana, ruqyah yang benar dan ruqyah yang tidak benar. Ruqyah yang masih sesuai dengan syariat dan ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat. Ada dua macam. Nah, kalau ruqyah syariah itu apa? Ruqyah syariah ya pengobatan melalui ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Nabi. Itu ruqyah syariah. Tidak ada penyimpangan. Penyimpangan akidah tidak ada. Doa-doa yang paket dari Al-Quran dan paket dari Nabi. Ya alhamdulillah, pendapat itu berubah. Tuan tentang saya ini mengobati dengan doa. Kami bertanya kepada Nabi, apa yang saya lakukan ini bagaimana? Nabi menjawab, ini jawabannya, tidak apa-apa. Anda berobat dengan obat-obatan itu, dengan doa-doa itu, malam yakun fihi syirk, la ba'sa birruqa malam yakun fihi syirk. Hadis riwayat Muslim. Tidak apa-apa kamu menggunakan doa-doa apa saja silakan, pakai ramuan-ramuan apa saja boleh, selama dijamin bahwa itu tidak ada penyimpangan tauhid. Nah gitu loh Pak, penyimpangan tauhid, tidak ada penyimpangan tauhid. Utsman bin Abil As Ats-Tsaqafi mengadukan penyakitnya kepada Nabi. Jadi ada seorang sahabat yang sakit, lalu Nabi menyuruhnya meletakkan tangan di bagian tubuh yang sakit.
meletakkan tangannya di bagian tubuh yang sakit dan dipandu oleh Rasulullah disuruh membaca 7 kali. Nah, ini ada di sini, Pak. Ada di buku ini ya. Diusap, ditempatkan ini. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Atas nama Allah, atas nama Allah, atas nama Allah. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Wahai Allah, melalui keperkasaanmu dan melalui kemahakuasaanmu, aku mohon dijauhkan dari apa yang saya rasakan dan apa yang saya khawatirkan. Baca 7 kali. Jadi Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Itu 7 kali. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, mengatakan ketika Nabi sakit, ia membaca doa untuk dirinya sendiri dan meniupkan di badannya. Ya sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu kalau menjelang tidur kan membaca ayat kursi, lalu membaca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas, terus diapakan? Ditiupkan di tangan. Yang nyuruh meniupkan ya Rasulullah, Pak, bukan kita. Itu loh, ya. Itu Rasulullah. Tiupkan. Kan bahasa Jawa kan suwuk toh, Pak. Cuma jangan diberi nama suwuk, nanti masalahnya jadi panjang ya. Beri nama ruqyah. Loh, Pak, saya kan tidak sakit. Menjelang tidur saya baca itu, saya kan tidak sakit. Kalau belum sakit, itu namanya ruqyah preventif. Jadi bapak-bapak ini setiap hari sudah ruqyah, Pak. Ruqyah, Bapak. Bapak setiap pagi jangan lupa membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Itu sudah ruqyah. Namanya ruqyah preventif. Jadi Nabi kalau sakitnya tidak parah, itu dirinya, beliau meruqyah dirinya sendiri. Tapi jika sakitnya parah, agak berat, kata Aisyah, akulah yang membacakannya, lalu mengusap dengan tangan kanannya untuk keberkahan. Jadi aku yang membaca, lalu Rasulullah tangannya yang mengusap sendiri. Itu berarti doa itu doanya Nabi Muhammad SAW. Oke, jazakallah. Sini. Apa? Guling, Pak. Sini. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini kalau di buku ini sudah saya tulis 1, 2, 3, 37. Halaman 37 ya, Pak. Bapak yang sudah punya buku ini. Ini doa yang dari Nabi ya. Itu nomor 1 kalau sakit, nas'alullahal azim rabbal arsyil azim. Wahai Allah, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang menguasai arasy. Perhatikan,
Arash itu lebih besar dari bumi dan langit. Coba. Jadi Allah menguasai bumi dan langit yang luasnya nggak ada yang tahu, ditambah lagi yang menguasai arash. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Surat itu Pak apa? Ayat kursi itu ya. Itu ada kan ada arash itu ya. Arash. Ya. Ayyashfiana. Kami mohon ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang menguasai arash. Arash ditambah lagi yang besar. Ayyashfiana. Mohon agar Engkau menyembuhkan kami. Allahumma rabban nas mudhibal ba's. Wahai Tuhan yang mengatur menguasai seluruh manusia, mudhibal ba's, yang menghilangkan sakit, ishfi, sembuhkan, anta syafi, tidak ada yang bisa menyembuhkan illa anta, kecuali engkau, la syafiya illa anta, syifaan la yughadiru saqama, berikan kami kesembuhan yang tuntas, tidak ada sisa-sisa lagi, tidak kambuh lagi. Oke. Nah, Jibril juga pernah datang kepada Nabi lalu bertanya, apakah Tuhan sakit? Siapa yang datang tadi? Jibril datang kepada Rasulullah. Apakah Tuhan sakit? Iya, jawab Nabi. Lalu Jibril membaca doa ruqyah untuknya. Nah ini ruqyahnya Jibril ini. Jibril. Ini. Saya tulis di halaman 38 ya. Ini doanya Jibril. Bismillahi urqiq min kulli syai'in yu'dhik min kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahi urqiq. Dengan nama Allah, wahai Muhammad, urqiq, aku memohonkan kesembuhan. Aku meruqyah kamu. Nah gitu loh Pak. Urqiq, aku meruqyah kamu. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala rasa sakit. Segala hal yang membuat engkau merasakan sakit. Min kulli nafsin aw 'ainin hasid, atau rasa sakitmu itu disebabkan oleh ain, oleh orang yang tidak suka kepadamu. Allahu yashfik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi penyakit ada yang disebabkan oleh ain. Ain itu ya tindakan jahat yang dilakukan orang-orang yang tidak suka. Bapak Ibu ini sehebat-hebat Bapak ya. Bapak Ibu ini semulia-mulia Bapak itu tidak sepi dari orang yang hasud Pak. Betul. Bahkan Ibnu Taimiyah itu mengatakan semua orang itu punya sifat hasud, itu punya. Tidak peduli siapapun. Bedanya orang mukmin menghentikan, sedangkan orang munafik itu melampiaskan. Maka perhatikan doa qul a'udzu birabbin nas itu, qul a'udzu birabbil falaq, terakhir itu qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad, terus wa min syarri hasidin idza hasad, dan wahai Allah, jauhkan aku dari orang yang jahat yang mengeksekusi kejahatan, itu hasudnya. Jadi ada orang terlintas iri itu ada, gitu loh Pak ya. Terlintas iri itu ada. Tapi orang mukmin tidak diteruskan, sedangkan orang tidak mukmin dilanjutkan. Makanya di situ, wahai Allah, jauhkan aku dari orang yang hasud ketika dia melampiaskan hasudnya. Ini doanya Jibril loh Pak ya.
wahai Rasulullah, dengan nama Allah aku meruqyah kamu. Min kulli syai'in yu'dzik, dari segala hal yang menyebabkan kamu sakit, atau dari seseorang, atau dari pandangan orang-orang, atau tindakan orang-orang yang hasud. Allah yashfik, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu, dengan nama Allah aku meruqyah kamu. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauzi, ya, Ibnul Qayyim mengatakan Nabi melakukan ruqyah dengan doa-doa, obat-obat alami dan paduan antara keduanya. Ini perhatikan. Jadi yang dilakukan Nabi itu ruqyah dengan doa, lalu dengan obat-obat alami. Obat alami itu apa saja antara lain? Ya, herbal. Bisa jintan hitam, bisa bawang putih, bisa madu. Terus Nabi juga melakukan campuran keduanya. Jadi ya madu, ya doa. Ya madu, ya doa. Sekarang kalau Bapak mengonsumsi obat saja, ya, saya minum pil, itu juga, itu ruqyah juga, itu medis itu ya, itu medis ya. Kalau pil ini saya masukkan, saya makan, saya telan, ya, saya telan, karena tidak pakai doa dari Nabi, tidak pakai ayat-ayat, maka pil ini ya isinya ya pil, paham Pak ya? Tapi kalau saya baca doa dulu, saya ruqyah dulu, Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfiyan tasyafi la syafi'a ila anta syifaan la yughadiru saqama. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Saya masukkan. Maka perhatikan, pil ini tidak hanya berisi pil. Nah, ya tahu Pak ya. Pil ini tidak hanya berisi pil, tapi pil atau kapsul ini sudah berisi kapsul apa yang ada dalam medis itu, sudah ada kekuatan baru namanya doa Al-Quran tadi. Itu berarti campuran. Nah, Ibnu Qayyim pernah mengatakan, saya ini pernah sakit di Makkah. Lalu saya membaca surah Al-Fatihah beberapa kali pada air zam-zam untuk saya minum. Jadi ulama besar, ya, ulama besar yang sangat berpengaruh di Arab Saudi. Dia mengatakan, saya ini pernah sakit, lalu saya mengambil air zam-zam, saya membaca surah Al-Fatihah 7 kali, saya minum, dan ternyata saya sembuh. Nah, gitu Pak ya. Ternyata saya sembuh. Sejak itu, setiap ada orang yang sakit dan datang kepada saya berikan ruqyah dengan cara itu. Jadi zam-zam dibacakan Quran, Fatihah 7 kali, saya minum kok sembuh. Maka sejak itu siapapun yang datang kepada saya beri itu dan sembuh. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jika Bapak Ibu membaca surat Al-Fatihah setiap mau tidur atau mau apa saja, ayat kursi, doa-doa kesembuhan, maka Bapak telah melakukan ruqyah. Cuma itu ruqyah preventif. Ya. Maka ruqyah bukan monopoli seseorang. Ruqyah itu bukan monopoli ulama atau siapa, enggak ada. Bapak sudah melakukan ruqyah loh. Bapak sudah melakukan ruqyah. Keselamatan di perjalanan, baca doa, itu ruqyah sudah. Itu ruqyah preventif, itu loh. Jadi ruqyah bukan monopoli orang. Tetapi di dalam surah Al-Maidah ayat 27 Allah mengatakan, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Jadi kalau dibaca oleh orang yang lebih dekat kepada Allah,
maka kekuatannya lebih. Di sini saya sebut hubungan antara ruqyah dengan pembaca seperti senjata dan tentara dalam perang. Ini ada ruqyah, ada yang membaca. Ruqyah ini senjata, yang membaca itu tentaranya. Jika senjatanya canggih, tapi tentaranya tidak terampil, maka senjata itu mubazir. Nah, betul dah. Senjatanya top, ya, tapi tentaranya tidak terampil, maka itu mubazir, bahkan bisa salah sasaran. Dan jika tentaranya terampil dan cerdas, atau sebaliknya ya, tentaranya terampil cerdas, senjatanya rusak. Senjatanya rusak, maka tidak akan bisa melumpuhkan musuh. Sama seperti itu. Maka Bapak bisa saja, saya doa begini kok tidak mempan Pak. Tapi kalau Bapak yang baca kok ada hasilnya, ya sudah jelas toh. Iya, senjata itu ampuh. Kamu yang tidak cerdas. Apa itu? Man behind the gun. Ya, itu manusia di balik senjata itulah yang penting. Kalau kita sakit, nah ini sakit kemudian kita memegang kepala. Bapak kalau sakit kepala, lalu Bapak pegang kepala gini. Apakah begini? Apakah terserahlah, ya. Lalu Bapak membaca Fatihah, Bapak membaca sebisanya, ayat kursi dan sebagainya, itu namanya ruqyah kuratif, artinya sudah tindakan. Allah berfirman, nah ini di dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh imam. Imam kita juga pernah membaca ini, saya itu surat Al-Hasyr ini. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan saya menurunkan Al-Quran itu di atas gunung, maka engkau akan menyaksikan gunung itu meledak. Mengapa meledak? Khasyi'an min khasyatillah. Karena tunduk takut kepada Allah. Wah itu. Di Al-Quran itu punya kekuatan yang seperti itu ya. Jadi gunung pun itu bisa meledak. Apa yang meledak tadi? Gunung. Hati kita ini, kita kan sering baca Quran toh, mendengar Quran, sering toh, membaca Quran, sering. Ada ledakan di hati, tidak ada. Ya berarti hati kita itu lebih keras daripada, maaf Pak, ini tidak menyinggung semuanya, tidak menyinggung Bapak Ibu, tidak lah. Saya sendiri. Orang kalau kadang-kadang, mohon maaf saja, kalau ya jadi imam itu kan paling tidak enak loh Pak. Itu kalau tidak dilakukan, ya nanti itu nyalai aturan Nabi, Nabi menyuruh melakukannya. Kalau dilakukan takut keluar rasa ingin dipuji. Kalau dilakukan juga kadang-kadang itu demi lagu, kemudian pemahaman arti itu menjadi berkurang, konsentrasi berkurang Pak. Karena mikir wakofnya di mana, kelanjutannya apa, ini kemudian lagunya apa. Kita belum sampai pada kelas di mana mendengarkan Quran itu tidak ngurus lagunya, tapi Al-Qur'annya itu. Berdasarkan ini ayat tadi Pak, ya. Dan juga ayat itu ada gandengannya dengan ini Pak. Gandengannya dengan surat Ar-Ra'd 31. Bunyinya begini, Ar-Ra'd 31 itu.
Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Andaikan walau anna Qur'anan suyirat bihil, kalau ada bacaan yang bisa menggeser gunung. Coba. Kalau ada bacaan yang bisa menggeser gunung, membelah bumi, menghidupkan orang mati, maka tentu bacaan itu adalah Al-Quran. Nah, itu. Ini gandengannya dengan ini. Nah, dua-dua ayat itu termasuk juga ayat-ayat ruqyah. Saya menulis ini lengkap ruqyah ini, tapi tidak ada bahasa Indonesianya sama sekali. Sehingga kalau orang baca ini kalau tidak ngerti ya seperti biasa. Saya tulis lengkap di sini. Al-ayatul Qur'aniyah fin nur wasyifa. Saya tulis tahun 2015. Jadi kalau ada, ini saya pernah seseorang yang, Pak, suami saya itu begini. Ini orang Jakarta. Terus apa yang saya lakukan? Ya sudah, ini baca saja. Ini loh, baca Ar-Ra'd 31 ini loh. Tuh. Bumi saja itu bisa dibelah kok. Gunung itu bisa digeser. Terus orang mati saja bisa dihidupkan kok. Baca saja. Insya Allah lah, dengan kekuatan Allah. Allah akan melakukan sesuatu. Lah, berdasarkan ayat ini Pak, perhatikan. Al-Quran, Ibnu Qayyim mengatakan, Al-Quran memiliki kekuatan raksasa untuk melumatkan gunung dan seterusnya. Maka jika seseorang membaca ayat-ayat ruqyah, lalu Allah turun gunung, katanya ini. Kalau orang membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat ruqyah, lalu Allah turun gunung menolongnya, masih adakah penyakit yang tidak bisa dilumpuhkan? Di samping ruqyah untuk diri sendiri, Anda sebaiknya juga melakukannya untuk anggota keluarga dan semua orang. Karena Nabi mengatakan, man istata'a ay yanfa'ahu falyaf'al. Kalau kamu sudah bisa, ada teman yang perlu didoakan, ya didoakan. Sembuh tidak itu kan untuk apa? Bapak Ibu ngurus itu untuk apa? Sembuh tidak itu urusannya Allah. Saya ini ya pernah kok, tetangga itu minta didoakan, badannya panas. Setelah saya doakan tuh pulang, gimana? Tambah panas. Nah saya tidak ngurus tuh. Yang penting kan saya baca doa. Ruqyah itu yang penting itu kita dapat pahala. Sembuh tidak itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah. Itu loh. Berarti jatuh kewibawaan Bapak. Lah untuk apa diurus? Gitu. Setelah itu kan tidak ada orang minta doa lagi pada Bapak. Lah saya apa jadi pengemis toh? Pengemis, orang-orang datang kepada saya, enggak, saya baca doa saya. Kemarin juga ada orang di rumah sakit. Di rumah sakit sudah sakit ini. Pak minta doa sembuhan. Ya saya baca doa. Besok paginya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya disuruh memimpin sholat. Ya udah apa-apa. Masa saya ini suruh menghidupkan, ya sudah baca doa. Wong ini dari Nabi, baca saja. Gitu loh. Baca saja. Sembuh tidak itu urusannya Allah. Jangan Allah itu dipaksa-paksa. Dilumpuhkan Allah itu dengan doa ini. Kalau sudah dengan ini, Allah nurut saya. Apa begitu? Kok senangannya memaksa Allah, mendikte Allah. Tugas kita itu berdoa. Tugas kita itu berusaha. Ya minum jamu, minum obat. Kalau memang sakit ya dipijat, diurut pada ahlinya. Itu tuh. Ikhtiar. Bisa juga perhatikan di sini, seluruh kitab mengatakan ruqyah boleh untuk orang non-muslim. Boleh Pak.
Tidak ada satupun yang melarang. Ruqyah itu mendoakan apa? Mendoakan apa? Kesembuhan. Yang tidak boleh itu adalah mendoakan ampunan. Yang tidak boleh mendoakan rahmat. Yang tidak boleh adalah mendoakan keselamatan akhirat. Loh gitu loh Pak. Ini seluruhnya. Buku-buku saya baca itu boleh. Nah kalau tidak boleh bagaimana? Berarti dokter itu hanya melayani yang muslim. Masa begitu? Masa ditanya dulu, mohon KTP-nya Pak. Tuh. Waduh Pak non muslim, dokter sana Pak. Masa begitu? Maka kesehatan kan, keselamatan, kebahagiaan itu milik semuanya. Baik. Loh, dasarnya apa? Ini beberapa sahabat pernah melakukan ruqyah untuk kepala desa non muslim yang sakit. Jadi sahabat itu ada yang datang kepada perjalanan masuk di sebuah desa, penduduknya mengatakan, Gus, ini kampung ini kepala desa saya itu sakit, non muslim itu. Maukah kamu bisa menolong, mendoakan? Lalu sahabat-sahabat itu membacakan Fatihah kepada dia. Lalu diberi kambing. Karena sembuh, diberi kambing. Tapi orang ini, sahabat tidak mau makan langsung. Ini halal apa enggak ya ini ya gitu. Bener apa enggak? Fatihah saya suruh menyembuhkan, lalu saya diberi kambing. Tidak berani makan. Dibawa dulu kepada Rasulullah. Apa ini? Wedhus. Dari mana? Ini. Boleh dimakan? Boleh. Saya diberi sedikit. Boleh. Saya diberi sedikit. Boleh. Kalau Bapak dimintai doa, terus dibeli amplop, Bapak terima. Nah, kalau enggak, suruh ke saya. Oh ya? Lah boleh toh? Ini loh. Boleh. Kan Bapak enggak minta. Kalau Bapak ragu, kasih nomor rekening saya. Atau ragu ya, diterima dimasukkan di masjid ini. Selesai. Kasihan. Oke. Orang memberi enggak diterima itu masalah loh Pak. Jadi Ibnu Umar itu pernah juga diberi Nabi ditolak. Selama kamu tidak minta, ambil, tidak apa-apa, jangan menolak rezeki Allah. Utsman bin Affan itu kan orang paling kaya. Tapi diberi sahabat yang lain diterima. Saya senang terima dari kamu. Tapi yang diberikan Umar lebih banyak. Mengapa harus ruqyah? Nah ini Pak, awas ini ya. Mengapa kita harus ruqyah? Harus membaca doa-doa itu? Pertama, karena doa bisa merubah ketetapan Allah. Kalau doa itu tidak bisa merubah catatan Allah, untuk apa Allah mengajarkan doa? Dasarnya apa Pak? Bapak catat saja ya. Dasarnya surah Ar-Ra'd 39. Surah Ar-Ra'd 39. Inilah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya. Ar-Ra'd ayat 39. Bunyinya Allah menghapus itu ya. Allah merubah itu hak Allah. Allah menetapkan tidak dirubah juga hak Allah. Lalu bagaimana? Ada doa. Iya, Nabi mengatakan la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazitu fil umri illa bir. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah itu kecuali doa. Nah, doa. Lah, gimana tadi itu? Saya kan memintakan
memintakan orang itu yang sakit panas, tadi saya berdoa. Kok tambah panas? Berarti Allah tidak merubah ketetapannya, Allah tetap melangsungkan keputusannya. Dan itu hak Allah. Maka berkali-kali saya terangkan di sini. Berkali-kali saya terangkan di sini. Sifatilah Allah itu secara lengkap. Gitu loh Pak. Wiritan Bapak itu yuhyi wa yumit. Ya, betul loh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Allah itu maha kuasa menghidupkan, Allah maha kuasa mematikan. Allah itu punya hak untuk memberi kesembuhan dan Allah mempunyai hak untuk tidak memberi kesembuhan. Jadi enak gitu loh. Jadi kita nggak mungkin begini, saya sudah berdoa kok belum disembuhkan. Loh, itu seolah-olah Allah itu sifatnya hanya menyembuhkan. Allah punya hak untuk memberi rezeki dan Allah juga punya hak untuk mencabut rezeki. Ya sudah. Jadi satu, mengapa kita harus ruqyah? Karena doa itu bisa merubah takdir. Yang kedua, karena ruqyah adalah anjuran Nabi, maka Anda pasti ketika membaca itu diberi pahala, sembuh atau tidak. Jadi Bapak doa, sembuh tidak, tetap dapat pahala. Enak toh? Zikir. Ketiga, jika Anda mengesampingkan ruqyah, Bapak tidak seberapa mikir ruqyah. Pokoknya dokter ini, Bapak mengesampingkan ruqyah, tidak membaca Quran, tidak membaca doa-doa dari Nabi, maka ingat, secara tidak sadar Anda telah menomorduakan Al-Quran dan As-Sunnah. Paham, Pak ya? Anda congkak, sombong, karena merasa mampu mengatasi penyakit tanpa campur tangan Allah. Maka sudahlah Pak, sakit apa saja, itu jangan lupa membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah. Berubah tidak, sembuh tidak, sudah jangan ikut campur urusan Allah. Ini menata hati Pak, kalau enggak nanti bisa masalah ini. Ruqyah apa? So, begini akhirnya ruqyah apa? Itu loh ibumu itu loh, kon wacana donga tambah luwara koyo ngene iki. Baca apa? Ini sudah membaca ruqyah ini sudah 7 tahun Pak, masih tidak berubah. Dia tidak paham. Kalau ruqyah itu adalah bukan urusan itu Allah memberi kesembuhan atau tidak, kita nurut Rasulullah itu sudah pahala. Lah, mengapa harus ke dokter? Sebab Nabi bersabda, ya ibadallah tadawaw. Nah ini. Wahai hamba Allah, berobatlah kamu. Nah, ini perintah Allah. Lalu juga surah An-Nahl 43. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kamu kepada orang yang ahli jika kamu tidak tahu. Nah dokter itu sudah bertahun-tahun Pak, ada yang puluhan tahun ada mendalami pengobatan penyakit dan pasti mereka memiliki keahlian dalam bidang itu. Nah, orang punya keahlian begini, tanyakan ke sini. Maka kalau tanya ruqyah, berkonsultasilah dengan ustadz, dengan ulama, dengan kitab-kitab. Tapi kalau tentang medis, berkonsultasilah kepada dokter. Oh enak toh? Enak. Hadirin sekalian, ini tulisan saya ini ada nanti, silakan diambil di www.terapisolatbahagia.net www.terapisolatbahagia.net. Ingat saya di sana itu judulnya itu Mulia dengan Gairah Ruqyah. Ada di sana tulisan saya ini.
Ini saya sarikan dari beberapa kitab. Maka ceramah subuh ini mengajak kita semuanya untuk menjadi manusia yang mulia dengan memadukan ruqyah syar'iyah dengan pengobatan zahiriyah. Pengobatan zahiriyah ya, ke dokter ya, tukang pijat ya, herbal ya, plus ditambah dengan doa-doa. Nah, itu doa dari Nabi. Sudah doa. Doa apa? Bismillah. Semuanya kok bismillah. Makan ya bismillah. Naik kendaraan ya bismillah. Iya benar, tapi kan ya disempurnakan. Kalau udah hafal kan dipakai buku kan enggak apa-apa. Nah, maka bacalah doa ruqyah setiap waktu, lebih-lebih sebelum berobat ke dokter dan selama proses penyembuhan. Selama proses itu penyembuhan, Allah melihat kita berusaha sungguh-sungguh, lalu Allah mendengar doa-doa kita. Bagaimana dengan dokter? Anda akan lebih mulia dan terhormat di mata Allah jika menangani pasien secara profesional. Nah ini, teman-teman yang dokter, saya ucapkan selamatlah. Anda diberikan ilmu yang banyak oleh Allah. Tidak semua orang diberi ilmu seperti Anda semuanya. Tapi Anda akan lebih mulia plus profesional jika setiap menangani pasien tidak lupa membaca ruqyah. Wah, cantik sekali ya. Dokternya membaca ruqyah, pasiennya membaca ruqyah. Subhanallah. Lalu setelah baca itu, ya Allah, saya sudah berikhtiar, saya sudah berdoa, sembuh dan tidak bukan urusan saya. Sudah urusanmu, sembuh, alhamdulillah. Sakit? Sakit? Alhamdulillah. Langsung mati? Enggak lah, alhamdulillah. Ya innalillah juga ya alhamdulillah. Coba menata begini nih Pak. Ini juga ada Pak. Ruqyah preventif itu antara lain adalah membaca doa untuk ketenangan hati. Orang tidak tenang hatinya itu rentan, Pak. Rentan. Maka untuk termasuk ruqyah adalah ini. Menghindari dosa. Itu ruqyah. Loh kok bisa? Ayo Pak. Kata-kata saya benar enggak? Orang melakukan dosa itu beban pikiran sepanjang hidupnya. Benar enggak? Orang membunuh orang itu loh Pak. Urusannya ya sudah selesai, sudah 10 tahun aman. Tapi dalam pikirannya itu ada polisi datang. Jangan-jangan 10 tahun yang lalu terungkap hari ini ya. Loh Pak. Serba takut. Ketakutan ini masalah. Ketakutan ini masalah. Kalau Bapak melakukan sesuatu yang sangat rahasia dan kemudian ingin orang lain tidak tahu, ini juga penderitaan Pak. Penderitaan. Jangan-jangan nanti orang itu lapor ya. Jangan-jangan orang ini penderitaan. Maka kita menghindari hal-hal yang dilarang Allah itu di sini termasuk ruqyah preventif. Demikian Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan. Mudah-mudahan Bapak-bapak yang mengisi masjid inilah, mengisi masjid ini penuh gairah seperti ini, luar biasa. Ini semuanya dicatat oleh Allah. Tadi sebelum saya datang, Pak Sis lari-lari membawa apa tadi? Minumannya. Saya lihat dari jauh. Ini orang tidak ada yang tahu, tapi Allah menghargai semuanya. Luar biasa. Ini beli lampu ini. Orang yang membuat cahaya masjid bersinar, masa mungkin toh Pak di kuburannya gelap? Itu sederhana. Ini disorot supaya nanti videonya bisa terang, supaya orang lebih senang melihat, mengikuti acara ini, bisa mengulang lagi, diputar-putar lagi. Masa begitu itu masih digelapkan kuburannya oleh Allah? Enggak lah itu. Masa digelapkan masa depannya? Enggak. Pokoknya Allah itu maha menghargai. Baik,
Saya kira itu Bapak-bapak dan saudara sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada hari ini menarik Ustaz. Tadi disampaikan perihal ru'ya. Pak, jangan ru'ya Pak. Kalau ru'ya itu melihat. Ru- Ru'ya. 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 Iya. Berkaitan dengan fenomena pengobatan yang dilakukan Buningsi. Apa? Pengobatan alternatif Buningsi. Pernah dengar Ustaz? Tidak tahu saya. Opo. Ya. Paranormal dulu Ustaz. Terus. Menurut Ustaz itu hal yang syirik atau memang dia diberi kelebihan oleh Allah untuk bisa mengobati? Karena banyak juga yang sembuh Ustaz itu. Akhirnya kan menjadi kultus mungkin ya. Jadi wah kalau di sana itu kan berkaitan dengan penyakit yang disebabkan mungkin karena orang lain atau seperti itu Ustaz. Nah, fenomena seperti ini menurut Ustaz seperti apa Ustaz? Rasulullah kan sudah memberi keleluasaan toh Pak. Apa saja please silakan, selama di situ tidak ada penyimpangan akidah. Sudah selesai. Labak sabir ruqa malam yakun fi syirk. Paham Pak ya? Di sini juga di buku-buku itu diterangkan Pak, bahwa ruqyah tidak harus bahasa Arab. Ruqyah itu bahasa Jawa boleh. Kelawan kersane ngalah tombo teko lor. Ruqyah tuh. Apa yang salah sekarang? Jopa japu apa? Ya iya toh. Mana yang salah sekarang? Dengan nama Allah. Loh Pak, dia kan tadi tidak Allah, tapi Allah. Loh, tapi yang dimaksud dia kan orang Muslim, dia kan mesti Allah toh. Oh kita ini loh, Muslim, tapi kita seperti kan tidak masalah. Wong kita ini juga sering menyebut, kita memang seharusnya menyebut Allah itu dengan Allah, bukan Allah. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari Bapak kan tidak sadar. Ketemu orang, Allah itu toh, loh podo itu Allah ya Allah. Oh Allah, ngono tak masalah. Loh, oh Allah itu ya Allah. Paham Mbak ya? Paham. Lah mbah-mbah sampean itu loh dulu. Ojo susana Gusti Allah ora sare. Ya Gusti Allah ya Allah. Apakah itu salah? Tidak salah, tapi kurang benar. Tidak menyalahi tauhid. Sebab yang disebut itu sifat-sifatnya adalah ya Allah Subhanahu wa taala itu. Orang Pakistan, orang India itu masih banyak sampai sekarang. In the name of Allah. India, Pakistan. In the name of Allah. Kita barang orang Indonesia yang paling top. Gitu Pak ya? Ya saya kan tidak tahu. Tapi kalau Pak di sana Bapak berbicara, oh Tuhan yang ada di surga. Loh, lain lagi nih Pak. Ya. Tuhan di kompleks perumahan. Ya. Jadi Bapak lihat dulu. Maka doa selain bahasa Arab boleh. Asalkan itu Bapak ngerti artinya dan tidak menyalahi tauhid. Sudah itu saja Pak. Paham Pak ya? Oke. Silakan. Assalamualaikum Pak. Saya mau menanyakan ini Pak. Tadi Bapak menyampaikan sebelum minum obat itu pil tadi membaca apa ya Pak ya sebelum Al-Fatihah tadi Pak. Tolong diulang. Yang kedua, saya kira-kira 5 atau 6 tahun yang lalu Pak, saya itu pernah berobat. Itu akupunktur Pak, tapi dia ini non muslim Bapaknya ini. Jadi apa namanya? Dia menggunakan salib itu Pak. Nah, apakah
itu bagaimana ya Pak? Maksud saya itu berdosa apa gimana Pak? Terima kasih. Baik, yang pertama tadi pil atau obat atau kapsul atau sirup atau suntik. Terus dibacakan apa? Ya Fatihah boleh, Bismillahirrahmanirrahim boleh. Kalau enggak bisa ya enggak apa-apa toh. Ya Allah melalui ini. Dan itu pasien senang sekali ya diobati begitu, Bapak Ibu ya. Orang seperti saya ini kayak kalau disuntik itu ya masih takut loh Pak. Sampai sekarang. Kemarin saya di vaksin booster itu mau disuntik sebentar Mbak. Saya doa dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sudah saya ruqyah saja. Ya Allah melalui benda ciptaanmu yang kau masukkan ke dalam tubuh kami. Kami yakin Engkau maha kuasa bisa mempertahankan atau menjaga fisik saya dari berbagai macam virus yang tidak baik. Berikutnya, Pak, yang ngobati saya ini non-muslim. Ada tanda agama lain itu. Selama tidak, mohon maaf saja Bu ya, selama dia tidak berdoa melalui Tuhannya, ya tidak apa-apa toh, ya. Tidak ada persoalan. Tadi kan sudah saya katakan bahwa kita ini kalau sudah menyangkut pengobatan yang tidak menyangkut ibadah ya bisa-bisa saja. Ya gitu. Saya ini karena ada dokter yang tidak muslim, lalu saya ini cocok dengan pengobatan gigi saya itu cocok dengan dia. Ya non muslim dia. Saya bilang, dok, saya doa dulu dok ya. Silakan. Ya tidak apa-apa toh Pak. Silakan. Itu Bu ya. Jadi hidup jangan dibikin susah-susah kayak begitu, di kotak-kotak kayak begitu ya. Ya Bu ya. Seperti itu. Boleh, tidak ada persoalan. Ada lagi? Silakan. Pak. Oh, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini Prof. Ada saudara teman punya saudara itu non muslim. Nah, kita kalau minta doa sama saudara tadi itu minta doa. Karena kan saudara sering komunikasi jadi minta doanya ya, minta doanya. Itu doa untuk orang muslim itu bagaimana, Prof? Lah. Boleh Bu, ya. Dia saudaranya ibu, dia non muslim. Duk, saya sakit. Dungakno Duk ya, saya sakit tolong didoakan. Ya enggak apa-apa toh. Enggak apa-apa, karena bukan menyangkut pengampunan, tidak menyangkut rahmat, tidak menyangkut keselamatan akhirat. Makanya Ibu, saya berkali-kali ketika khutbah dalam doa untuk supaya orang faham bahwa boleh mendoakan orang non muslim itu selama tidak menyangkut itu, seringkali mungkin saya pernah doa di sini. Wahai Allah, ada beberapa hambamu yang sakit. Mungkin muslim ataupun tidak muslim. Lo coba, itu sembuhkanlah ya Allah. Saya begitu sering. Nah gitu itu masih banyak orang tanya, Pak Ustadz tadi kok mendoakan orang non muslim? Itu doa apa? Ya pokoknya doa tadi itu. Lah ya doa apa? Itu. Tolong diputar rekaman lagi. Kecuali kalau rahmatilah, ampunilah, berikan keselamatan dunia akhirat, itu tidak boleh. Ampunan, rahmat, ya sudah keselamatan akhirat. Keselamatan dunia boleh? Boleh. Ya Allah, orang ini rumahnya lagi miring. Selamatkan ya Allah dari bencana selama dalam renovasi ini. Ya, boleh Pak. Oh, seneng tuh Pak orang doaan gitu. Jangan kemudian kita ini pelit doa. Tolong didoakan ya saya selamat. Maaf, saya tidak boleh mendoakan. Ini kan jangan hidup ya. Jadi banyak kekakuan di dalam hubungan antar umat beragama ini karena tidak paham tentang hal-hal seperti ini. Ya sama dengan begini loh Pak. Karena tidak tuntas. Ngajinya itu tidak tuntas. Ada seorang, saya masih ingat itu tahun berapa, petani Ramadan
itu ketika mencari rumput Pak, itu tangannya ini kena sabitnya itu, berdarah. Terus dia bilang, enggak puasa Pak. Enggak. Lah kenapa? Keluar darah. Lah di pengajian-pengajian itu kan termasuk yang membatalkan puasa adalah keluarnya darah. Nah ini keluar darah Pak. Punten Prof. Jadi mohon maaf itu jadi karena kurang paham. Ya Bu. Pertanyaan saya tadi itu kita yang meminta doa ke orang non muslim. Kita yang muslim minta doa ke orang yang non muslim tadi. Jadi saudara itu tadi sering komunikasi, doakan saya. Kita yang muslim minta doa ke non muslim gitu, Prof maksudnya. Iya ya. Bagaimana? Wah, enggak bisa jawab saya Bu. Ibu ini pertanyaan yang baru ini ya. Saya pelajari dulu Bu ya. Ya betul. Kalau kita minta pada yang muslim, nanti aja saya jawab Bu ya. Ya. Okay. Saya enggak mau jawab ngawur. Tuh. Jadi Ini pertanyaan yang baru ini. Ini. Terima kasih Bu. Saya senang pertanyaan-pertanyaan yang susah gini sehingga saya belajar lagi. Belajar lagi lah gitu. Kita minta didoakan ya itu. Lah dia berdoa kan memanggil Tuhannya. Betul toh? Iya toh Pak? Lah kalau dia memanggil Tuhannya berarti kita merestui dengan ketuhanan mereka. Itu apa enggak sama dengan yang tadi Pak saya tanya yang saya berobat di non muslim tadi Pak? Apa Pak Bu? Tadi kan kalau kita meminta doa kepada non muslim itu belum tahu gimana ya Pak. Tapi kalau yang tadi berobat di non muslim tadi Pak? Nah, kita kan tidak minta. Okay. Kita tidak minta dan kita sudah membackup, kita baca doa sendiri, toh? Ya Bu ya. Kita baca doa sendiri ya. Pak dokter saya doa dulu atau tidak memberitahu saya doa sendiri. Satu lagi boleh Pak? Saya kira begitu ya Bu ya. Iya. Tolong saya ditagih Bu ya. Ditagih untuk kuliah subuh yang akan datang supaya saya bisa menjawab lebih terang dengan dasar-dasar yang jelas. Terima kasih. Cukup? Masih ada lagi? Tidak apa-apa. Kalau ada masih ada. Supaya tidak ganjel. Supaya nanti nggak terjadi ngaji yang tidak tuntas. Satu lagi Dok. Satu lagi Pak. Boleh. Nanti daripada di rumah nggak bisa makan minum karena mikir ini. Silakan Bu. Saya tuh selalu berobat rutin ya Prof. Itu di dokter tapi laki-laki. Tapi karena apakah boleh ya Dok? Kalau kita membuka aurat gitu karena memang dokternya laki-laki dan itu kami rutin untuk memeriksa. Idealnya tidak boleh. Idealnya tidak boleh. Tetapi kalau darurat itu boleh. Darurat itu apa? Menurut pandangan Ibu memang dokter yang profesional itu. Ya tahu Bu ya. Di Rumah Sakit Islam Surabaya di sini ya banyak yang dokter-dokter yang laki-laki yang menangani perempuan yang karena nggak ada pilihan lain, nggak ada pilihan lain. Yang ahli untuk menangani itu. Maka sekarang ini sudah mulai banyak dokter-dokter kita yang sehingga nanti kita banyak pilihan, ya. Begitu Bu ya. Saya juga begitu ya. Tadi saya katakan kan saya berobat untuk dokter itu ya, dia non muslim dan dia perempuan karena bagi saya itu saya takut kalau yang lain itu dan dia sudah tua. Nah ini penting. Dan dia sudah tua. Lah ini penting. Sebab kalau nanti itu masih muda dan cantik itu bisa menikmati itu, tambah sering sakit gigi itu. Ya. Kenapa? Berobat itu. Lo kok saat datang lagi? Cek itu. Ya, karena memang ya apalagi sudah gitu dokter perempuannya juga senang kita. Wah, tambah bolak-balik sakit ini. Demikian mudah-mudahan manfaat ya. Apa yang benar itu dari Allah. Apa yang tidak benar itu adalah karena kebodohan saya dan itu dari daya saya sendiri. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi alsunina nura. Berikan cahaya di hati kami, cahaya di lisan kami, sehingga setiap sakit, setiap hari selalu membaca ruqyah dari Al-Quran dan As-Sunnah dari Rasulmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.